Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afaf Ahmad Badar, Prodi Psikologi semester 5, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep khauf menurut Imam Al-Ghazali dalam gangguan kecemasan. Sebelum kita membahas gangguan kecemasan, kita wajib tahu dulu apa artinya khauf. Nah, pengertian khauf secara etimologi, khauf berasal dari bahasa Arab khaufa, yang berarti ketakutan. Dalam KBBI, khauf adalah kata benda yang memiliki arti ketakutan atau kekhawatiran. Kekhawatiran sendiri merupakan kata sifat yang bermakna takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dan pasti. Sedangkan takut adalah kata sifat yang memiliki beberapa makna seperti merasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana, tidak berani, gelisah, dan khawatir. Jadi, khauf berarti perasaan gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Adapun secara terminologi, sebagaimana diuraikan dalam Kamus Tasawuf, khauf adalah suatu sikap mental, merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya, takut atau khawatir jika Allah tidak senang padanya. Khauf timbul karena pengenalan dan cinta kepada Allah yang mendalam sehingga ia merasa khawatir kalau Allah melupakannya atau takut kepada siksa Allah. Menurut Imam Qusyari, takut kepada Allah berarti takut terhadap hukumannya. Menurutnya, khauf adalah masalah yang berkaitan dengan kejadian yang akan datang, sebab seseorang hanya merasa takut jika apa yang dibenci tiba dan yang dicintai sirna. Dan realitas demikian hanya terjadi di masa depan. Beliau mengumumkakan dengan mengutip perkataan Ali Daqqaq bahwa perasaan takut itu terbagi kepada 3 tingkatan, yaitu khauf, khasyah, dan haibah. Khauf adalah sebagian dari iman sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran 3 ayat 175, yang artinya sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti dengan kawan-kawannya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, menurut Abu Al-Qasim Al-Hakim, khauf ada 2 jenis, yaitu rahbah atau gentar dan khasyah. Orang yang merasa gentar mencari perlindungan dengan cara lari seketika takut, tetapi orang yang merasa khasyah akan berlindung kepada Allah apabila khauf kepada Allah berkurang dalam diri seseorang hamba. Maka ini sebagai tanda mulai berkurangnya pengetahuan dirinya terhadap Rabbnya. Sebab orang yang paling tahu tentang Allah adalah orang yang paling takut kepadanya. Rasa khauf akan muncul dengan sebab beberapa hal, diantaranya pertama, pengetahuan seseorang hamba akan pelanggaran dan dosa-dosanya serta kejelekannya. Kedua, pembenarannya akan ancaman Allah, bahwa Allah akan menyiapkan siksa atau segala kemaksiatan. Ketiga, mengetahui akan adanya kemungkinan penghalang antara dirinya dan taubatnya. Nah, para ulama membagi khauf menjadi 5 macam. Khauf ibadah, yaitu takut kepada Allah karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, memuliakan siapa yang dihendakinya, dan menghina apa yang dihendakinya, dan menahan dari siapa yang dihendakinya. Di tangannya lah kemanfaatan dan kemuhadaratan. Inilah yang diistilah oleh sebagaimana ulama dengan khaufus sir. Kedua, khauf syirik, yaitu memalingkan ibadah qalbiyah ini kepada selain Allah, seperti kepada para wali, jin, patung-patung, dan sebagainya. Ketiga, khauf maksiat, seperti meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang diharamkan karena takut dari manusia dan tidak dalam keadaan terpaksa. Keempat,
Khauf tabiat, seperti takutnya manusia dari ular, takutnya singa, takut tenggelam, takut api, atau musuh, atau selainnya. Allah berfirman tentang Musa, karena itu jadilah manusia di kota itu merasa takut menunggu dengan khawatir akibat perbuatannya. Yang kelima, khauf wahm, yaitu rasa takut yang tidak ada penyebabnya atau penyebabnya itu ringan. Takut yang seperti ini amat tercela, bahkan ada memasukkan pelaku ke dalam golongan para penakut. Menurut Imam Al-Ghazali, khauf dibagaikan sayap yang dapat menerbangkan seorang sufi menuju makam berikutnya. Khauf adalah perasaan cemas, takut, dan khawatir manakala sarana kebijakan yang dilakukan tersebut tidak terima atau mardud oleh Allah. Khauf dalam tasawuf menurut Al-Ghazali ini dapat menjadi hal dan dapat menjadi makam. Jika cepat hilangnya disebut dengan hal, sedangkan bila dapat bertahan lebih lama disebut makam. Sehingga manusia senantiasa berada di jalan yang lurus, tidak terjerumus ke dalam keputusan ataupun merasa aman dari azab Allah. Khauf menurutnya ibarat kepedihan dan kebakaran hati, disebabkan terjadinya hal yang tidak disukai di masa depan. Hal ini senada dengan pendapat Al-Qushari bahwa khauf berkaitan dengan kejadian yang akan datang, sebab seseorang hanya merasa takut jika apa yang dibenci tiba dan yang cintai sirna. Takut kepada Allah menurut Al-Ghazali pertama disebabkan ma'rifat kepada Allah dan sifat-sifatnya. Kedua, takut karena banyaknya penganiayaan hamba dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan ketiga, menurut pengetahuan akan kekurangan dirinya dan ma'rifat akan keagungan Allah dan tidak memerlukan kepadanya. Dan ma'rifat itu di atas ketakutannya, maka manusia yang paling takut kepada Tuhannya adalah mereka yang lebih mengenal akan dirinya dan Tuhannya. Apabila ma'rifat telah sempurna, niscaya mewariskan keanggungan khauf dan terbakarnya hati. Khauf membawa faidah ke hati, takwa, mujahadah, ibadah, fikir, zikir, dan sebab-sebab lain yang menyampaikannya kepada Allah. Setiap yang demikian membawa kehidupan serta kesehatan badan dan kesejahteraan akal, maka setiap yang mencederkan dari sebab-sebab itu adalah tercela. Jadi khauf apabila tidak membekas pada amal, maka sama saja seperti tidak ada. Keberhasilan khauf membawa kepada keberhasilan sabar. Permulaan tingkat agama itu adalah yakin. Yakin menjadi mudah mengobarkan ketakutan kepada neraka dan harapan akan surga. Relasi khauf dengan gangguan kecemasan, kedua-keduanya tersebut mencemaskan suatu hal yang belum diketahui dengan pasti, takut jika hal yang tidak diingini terjadi. Namun kedua kecemasan tersebut berlawanan satu dengan yang lain. Seperti khauf bersifat konstruktif, sedangkan gangguan kecemasan bersifat destruktif. Khauf adalah apa yang dimaksudkan dengan cemati, yaitu membawa kepada amal perbuatan. Gimana ya? Khauf itu membawa kepada sesuatu yang positif. Bekas khauf pada anggota badan terwujud dengan mencegah dari perbuatan-perbuatan maksiat dan meningkatnya dengan amalan-amalan taat untuk mendapatkan lagi masa yang telah lewat dan untuk menyiapkan untuk masa mendatang. Khauf menghasilkan sifat-sifat yang mencegah nafsu, syahwat, dan mengaruhkannya segala kesenangan. Lalu perbuatan maksiat yang sebelumnya disukai menjadi tidak disukai lagi. Dengan begitu terbakarlah nafsu syahwat dengan khauf dan semua anggota badan menjadi beradab, sehingga berhasillah dalam hati itu kelayuan. Jika khauf membawa kepada sesuatu yang positif, sebaliknya gangguan kecemasan membawa kepada sesuatu yang negatif.
Nah, gangguan kecemasan itu memiliki efek pelenyapan pada orang dewasa. Gangguan kecemasan menghalangi perkembangan hubungan-hubungan antara pribadi yang sehat, membuat manusia tidak sanggup belajar, memperbaiki ingatan atau memfokuskan persepsi. Rasa cemas yang tidak wajar membuat orang itu tidak mau mencoba atau tidak mau berubah, kehilangan kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu, pesimis, ragu-ragu, dan tidak produktif, mengakibatkan kesedihan, ketakutan yang menumpuk sehingga menjadi stres dan ujungnya depresi. Nah, peran khauf dalam mengatasi gangguan kecemasan menurut Al-Ghazali, khauf adalah motivator yang dapat menggerakkan dan membimbing pada kebaikan dan ketaatan, serta giat dalam menjalankan kebaikan dan ketaatan. Juga giat menjauhi larangan, meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan. Khauf memiliki kemampuan meningkatkan pendewasaan terhadap sebentuk persoalan. Bagian terbaik dari sebuah ketakutan adalah mengajarkan tentang apa yang kita khawatirkan akan musnah. Nah, panduan khauf mampu membangkitkan dorongan yang kuat pada diri kaum muslimin untuk mempelajari sistem kehidupan baru yang diajarkan Islam, termasuk mempelajari metode-metode baru dalam berpikir dan bertindak. Nah, rasa takut adalah penyemangatan dalam lari dari perbuatan dosa. Rasa takut dari siksa Allah akan mendorong seorang mukmin untuk berusaha tidak terjatuh dalam perbuatan-perbuatan maksiat dan berpegang teguh dengan ketakwaan pada Allah serta disiplin dalam ibadah kepadanya dan melakukan segala sesuatu yang diridhoinya. Sedangkan khauf ini merupakan tiang penyaga iman, keimanan yang benar kepada Allah. Nantinya akan melepaskan seorang dari takut mati, karena seseorang mukmin tahu dan yakin bahwa kematian menghantarkan pada kehidupan akhirat yang abadi, di mana akan menerima karunia dan ridho Allah. Iman kepada Allah juga akan menghilangkan ketakutan dan hal-hal yang membuat cemas. Khauf pada akhirnya akan membuat terrealisasikannya kedamaian psikis, karena dalam jiwa seorang mukmin penuh dengan perasaan harapan akan ampunan dan keridhaan Allah. Sekian dan terima kasih karena sudah mendengarkan atau menyimak video ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.